الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA selaku pembawa hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang kami hormati dan kita muliakan para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita. Hadirin dan bapak dan ibu semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jemari dan ampunan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah menyertai mata kita semua untuk hadir dan berkumpul di gedung Darmawan Sekat, tentunya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh keluarga besar MSID dan ISHA. Olehnya itu hadirin bapak dan ibu yang kami hormati, dengan memohon rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema menebar empati, perkuat silaturahmi, serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibuka dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan surat Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin bapak dan ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qari Muhammad Agus Bakri SIP SH dengan hormat Islam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan tentu kehadiran kita semua yang ada di sini insya Allah mendapatkan dan mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya wakil keluarga besar MSPP dan ISMA menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam acara pada malam hari ini terdapat kekurangan baik dari segi penempatan tempat duduk yang cukup terbatas atau dari segi isi kotak yang telah dibagikan. Oleh itu mohon dimaafkan yang besar-besarnya Bapak dan Ibu sekalian. Oleh itu untuk menunjukkan waktu bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan uraian hikmah perkataan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusuf Esosi MA dan dilanjutkan pembacaan doa pada saatnya nanti. Kepada Al-Mukarram Far'an Falyatafaddal Mashkura wa ma'dud. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para masyayikh, para azatis dan azatizah, bil khusus para tokoh masyarakat dan terkhusus kepada pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah sungguh sangat luar biasa. Pasti keikhlasan dan kecintaan sehingga acara ini bisa sesukses ini. Ibu-ibu majelis taklim yang pasti mungkin 3 hari yang lalu sudah mempersiapkan semuanya, sampai ada yang tidak tidur, mungkin tidak istirahat tadi siang untuk urus makanan. Itulah pekerjaan yang paling berat, tapi itu di belakang layar. Alhamdulillah, salah satu ulama yang kita jadikan sebagai panutan pernah berpesan, man asdaqa dirhanan faqad sababan li qiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang mengeluarkan walaupun hanya 1.000 rupiah, 1 dirham, faqad sababan li qiraati maulidin nabi, yang menyebabkan disebutkan atau dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah, maka la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Orang itu yaitu tawidina salaidino kecuali dalam keadaan nama sibuk Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan agar esok tamanam tenaga pikiran juga materi napak barakai pong Allah Ta'ala atau tungalinota yang paling pokok mencaji letang syafaat lori alim malabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, iro nabinta Bapak Ibu sekalian, dene meto gaga rupa tau kota dinomo yang menyamai beliau. Nasabah apapun yang disandarkan ke Rasulullah itu pasti mulia. Iya. Jadi agi-agi si sumpus bawa nabita pasti keberkahan. Iya. Makanya kita yang sering umrah berlomba untuk mencium Hajar Aswad. Iya. Itu Hajar Aswad situ kan Pak Bu tidak terlalu mulia. Seandainya denangkana bawi nabita Hajar Aswad, maka degaga tahu bawi Hajar Aswad ketika dia selesai tawaf. Iya. Itu kan batu hitam dari surga yang awalnya sitongan nama putih, tapi karena mereka isi gesa si bawa tahu karena manusia banyak dosanya, maka batu itu berubah menjadi hitam. Makanya disebut Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya putih. Iya. Nasabak dosana tahu koro nasabari berubah warnanya menjadi hitam. Tapi sitoganna ya ko ibau itu Hajar Aswad itu seakan-akan pasel limanna pong Allah Ta'ala ukul ini. Jadi nigi pura bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia sudah mencium tangan Allah. Maka itu apa orang berlomba. Tapi dia mulia seandainya dia nangkana bawi Nabi kita, dia gak tahu komat tahu apa bawi Hajar Aswad karena dia adalah batu. Seandainya Nabi tidak pernah mencium. Termasuk air Sam-Sam Bapak sekalian, pura misiges sasibawa jantunna nabita, maka itu bisa menjadi obat. Yang itu air Sam-Sam bisa mengenyangkan. Ya ko inungi masoki. Kenyang walaupun tidak makan, cukup dengan minum air Sam-Sam. Magai itu pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Watunna ipue Nabi tadi beladadanya dioperasi oleh malaikat Jibril, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah kusidi onrong, di dalam wadah itu diisi air Sam-Sam. Nah, Puranai pertama jantungnya Nabi tak corona payala pemang, tapi Nabi tidak dibersihkan. Cuma air Sam-Sam ingin dimuliakan oleh Allah. Makanya ya lini kesempatan sigis sesibawa jantungnya Nabi tak. Sama pendeta Bukhair ketika dia melihat Rasulullah berjalan dan itu tidak ada matahari yang istilahnya nakana cahaya matahari, nasabah ada awan yang menutup. Maka dia tahu pendeta patereka taniaje itu situngan nabita yang ditutupi awan, bukan, tapi matahari yang dilindungi. Apa ia romatan nasoe nurnya polukui nurna nabita. Jadi ya kosi sumpungi nurna matan nasoe si bawa nurna nabita, maka matahari akan hancur. Makanya awan itu menutupi matahari supaya dia cahayanya tidak langsung ke Rasulullah. Itu begitu mulianya Rasulullah. Saya sudah sampaikan kemarin malam upudangi maka dedek gaga agaga nola Nabi tak lalang kecuali semua batu yang ada itu mengucapkan salam kepada Rasulullah.
tanaman-tanaman itu semuanya tunduk kepada Rasulullah karena dia adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Tapi angka napa guru ngetau pandrita patareka maka daya ko angka melo ijokai melo ki mangotok, melo ki mamotoro, meki masapeda di pasapeda, memasuki satu kampung, tanpa mulai dengan salam kepada Rasulullah, supaya ia ko angka jingoko tu dia akan bergeser. Salah satu amalan yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab adalah mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah setiap dia mau melakukan perjalanan. Iya. Tapi memang Umar tuh melaknat tahu setan. Jadi namo asanna tuh melaknat tuh tahu. Makanya ya ko angka tahu mematin ronang kegangguan sudah baca ayat kursi tapi belum mempan. Pak angka tuh tahu na bacanya ayat kursi tapi dia pernah aja iganggu. Sudah baca 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tapi masih diganggu. Nggak usah pakai baca-baca lagi. Cukup masukkan jari telunjuk di langit-langit, kemudian awali dari pusat. Tulis namanya Umar bin Al-Khattab. Insya Allah tidak akan diganggu jin itu sampai subuh. Itu senjata yang paling ampuh. Saya sering pakai. Iya. Tapi bukan tulis bahasa Indonesia. Ditulis pakai bahasa Arab, tulis bahasa Arab. Ain mim ra Umar ba nun bin alif lam ha ta alif. Kemudian ba, makanya Umar bin Al-Khattab. Itu pakai jari telunjuk aja. Makanya kongka anak-anak terterita ngeberni, ada anak-anak tidak bisa tidur kayak gangguan. Cukup tulis di badannya saja pakai jari telunjuk. Ain mim ra itu Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai subuh. Iya. Itu paling gampang. Saya biasa masih diganggu, sering diganggu. Kalau biasa dari ziarah kubur malam-malam, malam Jumat biasa ziarah, pulang dari situ biasa kalian diganggu. Nah, makanya upasak nih itu terpakai. Karena kalau jin masuk itu gampang. Bisa di ru'ya, bisa dibacakan ayat kursi dia keluar. Tapi kalau dia tidak masuk, dia natama jingnya, isaliwam nih, selalu mengganggu kita. Kayak kita perasaan melayang-layang. Itu dipakai. Baru ditulis namanya Umar di badan. Nggak usah pakai spidol, pakai jari telunjuk aja. Iya matotu ipake nareko saya ndak tahu di Sengkang ini apa bahasanya ya. Istilahnya kalau orang Bugis Sidrak itu araju-rajum. Sama ya. Itu juga dipakai. Ya kau angkat atau araju-rajum, ambil saja air di baskom atau tempat air yang dia mau pakai mandi. Baru dimasukkan jari telunjuk di langit-langit, tulis namanya Umar bin Khattab di dalam air itu tadi pakai jari telunjuk. Baru disuruh mandi langsung berhenti itu. Ya mikosan rotol 5 geremano sih. Ya, itu aja dipakai, Pak. Ulama-ulama kita itu sudah mengajarkan, tapi itu masuk dalam ilmu hikmah. Ya. Itu masuk di dalam kategori ilmu hikmah. Jadi itu Pak disangangnya Pak Bu madupa-dupa. Ada banyak macam. Makanya kita yang ngaji biasa ngaji hikmah, cuma saya tidak khatam, Jadi hanya beberapa yang saya pelajari dari huruf ta, itu pun biasa dibatasi. Tapi jangan ya. Saya kasih tahu kuncinya.
Tapi ini tidak 100%, dia 100%. Tapi kebanyakan. Tapi jangan takut, saya kasih tahu. Tapi aja teman saya lengah. Begini, mulai pertama, coba perhatikan, anak pertama itu mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Itu anak pertama. Kita perhatikan, anak pamulangi sifat kanjakna tu bapak nanala dan sifat jelek ibunya ke situ. Anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya ada di anak kedua, tapi sifat baik ibunya ada di anak kedua itu. Kemudian kita di hikmah itu dikasih tahu, tapi tidak semua. Kalau anak pertama laki-laki, berarti bapaknya yang pertama meninggal. Kalau anak pertama perempuan, berarti ibunya yang pertama meninggal. Itu di hikmah, tapi tidak semua. Nah, masih lebih. Tapi bisa tidak semua Pak, tidak semua. Tapi kebanyakan 90 sekian persen itu kalau dalam ilmu hikmah itu disampaikan. Masih lebih Pak. Tidak apa-apa, makanya ulama kita dari dulu itu sudah bikin wasiat. Konite mau kemungkinan ini ibunya yang pertama, yang lebih dulu meninggal. Maka dari situ biasa dia bikin wasiat. Iya. Iya. Tapi itu tuh yang mana buat tidak semua. Cuma 90 sekian persen begitu. Makanya ilmu hikmah itu bukan ilmu paten. Tania. Kebanyakan. Ah, itu. Ina tuh nak kada aja mau mencapa. Nasabaya tahu mencapa itu mencilaka. Artinya ya komega kebanyakan orang yang melakukan ini begini ujungnya. Ah, ina tuh nak kada pemali. Itulah sekarang karena kalau kita ceramah di lingkup seperti ini, saya yakin orang-orang Wajo ini sudah luar biasa, sudah keliling safari kemana. Ilmunya bukan hanya standar syariat, tapi harus naik tingkat ke hakikat, ke ma'rifat, ke tauhid harus itu. Jadi harus mega rupanya Pak disangan natalolong. Nah, nanti kalau dipahami, nah sebaya jama-jama emang maudi namun ya maudi mega total larang Pak Bu. Ada yang menganggap ini bid'ah. Kedua istilah, maulid sama maulud. Kedua kan? Mamauli atau mamaulu? Kalau maulid itu sebenarnya adalah waktu kelahiran. Kalau maulud orangnya, bayinya. Jadi aku makalaki peringatan maulud Nabi berarti peringatan terhadap baginda Rasulullah, bayinya yang lahir. Kalau maulid waktu lahirnya. Ada hukumnya? Tidak ada. Masa meki hukumi waktu kelahiran? Tidak ada hukumnya. Jadi kau kalau maulid haram, maulid bid'ah. Itu kan tidak paham. Kalau dia menolak maulid berarti natolak waktu janjinya Nabi tak. Kalau dia menolak maulud berarti Nabi tak natolak. Wah itu jadi fatal itu. Kan begitu? Ia minangka hukum nama tu maulid atau maulud narekoi diacarakan. Ya buani kegiatan. Pada gelas kaca kan? Ada hukum na gelas tidak ada. Tapi ya kota pakai minum air sam-sam maka dia menjadi sunnah. Pisau ya kui pakai mak gere karoba itu jadi sunnah
karena fungsinya. Tapi ya pakai mancang itu sogi enak payala dina, maka itu menjadi haram. Jadi pisau tidak ada hukumnya, tapi ketika dimanfaatkan lahirlah hukum. Makomatiro maulid iya koma maulu itawe masyidakkani silaturahmi mangkalinga pengaji mangkalinga ceramah masalawat lori nabita, maka dia menjadi sunnah. Magai karena semua perbuatan di dalamnya adalah sunnah. Jadi tania maulidnya sunnah karena peringatan yang kita lakukan di dalamnya. Tapi ya komal lagi Andre tawe cok dok ni korewai si salah ni memang foto dia nami si depe pak dia pada seragamna dan begitu. Itu bisa menjadi dosa. Jadi apapun yang mengantarkan kepada kebaikan dan bukan syariat mutlak, maka itu bisa dihukumi sunnah karena perbuatan di dalamnya. Makin kita paham ya. Jika kata umat kada maulid bid'ah haram, maulud tidak boleh. Wah itu terpedang. Maka laga betul lah maulid. Apa artinya maulud? Nah, itu harus dia tahu. Jadi dek gaga hukumnya ya. Ipigau pimatu kemudian lahirlah hukum. Tapi ya makoy, saya pakai bahasa sederhana. Iya ro tau de enam maulu, tau mitaula ndak tamaranaka. Iya, mitaula ndak tamaranaka itu tau de enam maulu. Tapi iya ro tau mam maulu tau macinnala ndak tamasuruga. Ya. Jadi kam makadai kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nangga iya maulid adalah bid'ah dan ujungnya adalah masuk neraka. Jadi itu tahu maulu kalau ita merenaka, makanya dia namanya maulu apa mitaula ada ita merenaka. Tapi ia tahu maulu tahu melola ada tamu suruga, makanya maulu ki. Cik di mitau tamaranaka, cik di macin tama suruga. Kenro kira-kira si runtuk matu. Kayak rode na maulu nasai kamatopo aja pala. Ini makanya jangan mencaci maki. Iya, cukup yang tidak bermaulid kita terima dengan lapang dada. Iya, tapi kayak ini salawat talori Nabi ta insyaallah. Makanya komiki joka meki menrek kendaraan bismillah ki napa tabire salangi Nabi ta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirkan Rasulullah tabire salangi napa ki bismillah napa ki joka. Semua jin yang ada di tempat di jalanan itu akan bergeser Bapak Ustaz. Ya kung ka onrob makadaki angker okor ya banna tu tabaca na pakijoka insyaallah. Tapalak mo to? Onna angka salawa ubacangi pamulang tapi tidak pakai Allahumma sholli langsung. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Iya naruyasan salawat istighosah. Iya komeki mapabuting naciaki nakan nabosi baca 33 kali baru baca itu. Baca itu salawat 33 kali baru baca doa hujan itu. Allahumma hawalaina wala alaina 3 kali baru baca takbat yada 3 kali. Iya kobosi kita baca itu insyaallah berhenti itu. Bapak berkah ibu ngelaka. Apa lagi? Salawatnya mau poncok, tapi salawat istighosah.
akka telu ibaca as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya betapa saya ulang satu kali, ini susah didapat. Mungkin ada, kalau dicari di Google itu enggak ada. Agak berat didapat itu. Ini sholawat istighosah kami ambil dari sanad guru. Ya. Jadi bukan Allahumma sholli, langsung as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Iya pakai ya salawat itu nareko dalam keadaan genting betungan na perang datungan ni kita pakai menghadapi masalah nadi gagal alam baca sementara berjalan itu baca. Ini bukan, mudah-mudahan bukan dia, saya tidak, sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa sholawat ini pernah saya pakai. Ingin menyeberang Merdeka tapi tidak bawa paspor. Semua orang mengatakan tidak bisa, Pak Ustaz. Saya yakin deh, maka dia pasang nak guruku, maka dia pun kagak ngurus, namun maka mana tahu dia juga apa. Iya tuh kau yakin maka dia nade kau sudah berhadapan. Saya jalan, tapi banyak wanita yang tidak ikut, karena biasanya katanya 5 mobil. Saya cukup berangkat 2 mobil, sama yakin maka dia mungkin lolos. Saya berangkat, alhamdulillah pas tiba di situ turun langsung dijemput orang pare-pare yang jemput langsung maka dah kayak gimana Pak Ustaz? Kalau mereka tahu macam apa tapi dia ada maskolku bawa lupa itu terkirim dari Kalimantan Kompor dari di Makassar, kemudian saya kirim ke kampung, kemudian saya pakai tas ransel untuk berangkat ceramah. Terserah cuma 2 hari. Kompor itu di situ paspor. Dan ternyata komandan peletonnya bilang, Pak Ustaz jangan khawatir, saya yang kawal sampai di tempat acara. Itu tanpa bawa paspor. Tapi di mobil itu saya baca dan tawakal betul. Karena kita sudah janjian, kemudian ada undangan, saya bilang tersiksa panitia dengan jemaah kalau saya tidak jadi berangkat. Itu tanpa pakai itu bisa masuk. Jadi saya yakin betul itu. Tapi itu salawat baru begitu. Ipatan demi alaihi kota salawat. Jangan pernah menghadirkan diri. Salawat itu dari Allah ke Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu. Jadi Allah Ta'ala dah minta, Allah Ta'ala dah minta, jangan pernah mengingat diri kita. Aja tinggalkan masalah. Tapi hadir bawan ni Allah Ta'ala si bawan Nabi kita betul masalah. Ini riasan salawat betul. Ini kata masalah ni ngerang ni ternyata Nabi kita tinggalkan. Nah, masalah ki masalah kami tinggalkan. Aja tinggalkan masalah aja kok masalah ki. Nabi kita kurang dimatuk nampatin lau barakana supaya ipalak ki poloko masalah. Begitu. Tak paham toh? Kira-kira tak paham toh? Pada nak cuma ceramah kalau tak paham. Jadi Allahumma sholli, Allah Allah Ta'ala mau pengingaran, masolli Allah Ta'ala mau pengingaran ala nabi hadir ini Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Sinomana tuh makanya waktu banyak doa-doa itu yang sungguh sangat luar biasa. Cuma ya kau amalan tak amalkan bangsa seminggu atau 40 hari lah, jangan 1 minggu.
40 hari, apalagi kalau 4 bulan, tamal kama terus. Nah, tidak ada perubahan kita rasa, ganti itu. Itu tidak cocok dengan kita. Tapi ya kau enggak amalan, tapi kau kemudian kita rasakan ada manfaatnya, itu namanya wali. Wirid adalah zikir yang kita telatenkan. Nanti engkau selesai ya sebagai wali. Ya kau enggak selesai atas sepi, tapi nanti kita rasakan ada manfaat aja tersalah ini. Karena si cocok kia kena dia sama barakat. Ya kau enggak tamalkan, apalagi kau tak tahu ditabaca dan demo pada melo salah ini itu. Ganti yang lain. Saya coba beberapa yang diajarkan guru-guru kami itu kadang-kadang saya tidak pakai, terus terang, kadang pakai. Ini yang saya pakai, oh ya cocok. Ini saya rasakan betul manfaatnya, makanya itu saya telatenkan. Tapi yang saya rasa berat, bahkan ada amalan itu sangat simpel, tapi ini bukan untuk kekayaan. Apa boleh? Hanya untuk kecukupan. Komeki dicukupkan hidup tak dipakai betul, tidak kekurangan apapun itu. Masih kau lagi tidak akan kekurangan ilmu. Amalannya sederhana, itu cukuplah kerja aku. Tapi diulang 7 kali, bukan lagi kerja aku yang diulang. Kerja aku cuma dibaca 1 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Di mana diulang? Fa in tawallaw. Diulang 7 kali baru dikasih terus. Jadi laqad ja'akum itu cukup dibaca 1 kali. Waktu ketika mau meninggalkan rumah. Yang penting ini majuleka masuk ke mulata, tak baca ya Pak. Ulang 7 kali fa'in tawallau, pasti dicukupkan hari itu. Tidak akan kekurangan apapun. Tapi bukan untuk kekayaan, hanya dicukupkan. Iya. Angkat tahu makan besok kebeki mana mako desi saja kagak, itu tidak akan pernah terjadi kalau itu kita amalkan. Kapal lama tuh? Cukup fa'in tawallau yang diulang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallau 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 aqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim. Itu aja diulang. Itu yang paling gampang, Pak. Adapun sinnah lain Pak gena dicukupkan. Kata nak pakai ya tu Pak. Kau angka agak-agak nak paling nak nanti tahu kau kurang. Ia tu nak baca kau nak kata ni. Apa hari? Mampak putih ni nak cakap di nanti kan nabi kamu kata kota. Makiro makna takarao ya roh nak kata baca ya roh. Fa inta walau 7 kali. Inta warakah inta sampai dicukupkan. Barakah itu lebih ajar. Making saraibor yang untuk kita. Tapi dicukupkan, bukan dilebihkan ya. Dia pada kau masuk boleh masjid ya. Dibaca Pak dongan keluar dari masjid itu memang diberikan rezeki yang lebih. Allahumma inni as'aluka min fadli. Dalam malam ini matu ilau. Jadi situ mana tuh programnya Pak, banyak doa-doa itu yang kita amalkan. Tapi perbaiki zikir. Kajian zikir tak. Ya zikir kami namakannya sholawat istighfar. Itu kami namakannya. La ilaha illallah.
dalam hadis itu disebutkan dipanjangkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang membaca sekali kata Rasulullah dengan dipanjangkan kalimat la ilaha illallah, maka 4.000 dosanya yang berkaitan dengan Allah itu dihapuskan. Itu barakah zikir la ilaha illallah. Tapi aja tak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Makanya di dalam tariqah itu, tapi tidak semua pakai, itu ditarik dari pusat. La dikasih naik ke ubud-ubud. Jadi itu ditarik la ilaha masuk di sini. Kemudian dibawa ke kiri illallah. Makanya ada yang mengikuti dengan gerakan la ilaha illallah. Itu makanya ada yang mengikuti la ilaha illallah. Kata turun nikmat la ilaha illallah. Itu Allahu Akbar. Mungkin terlalu lancar. Ya. Tapi guru kami yang mentalaki kalimat itu seperti itu. Dua versi, ada dari pusar naik ke ubur-ubur masuk baru ke kiri. Ada yang memang menarik dari ujung kaki sampai ke ubur-ubur baru masuk ke kanan baru dibawa ke kiri. Ada juga yang tadabbur alam biasa. Ayat itu dia gak tahu, duduk bersila, kemudian dia mengajak semua makhluk berzikir. Oke, jadi itu kalau mursyid tarekat biasanya begitu melakukan. Tapi dia aja masih ada si matu beli bola aja. Cukup. Tapi kalimat la ilaha illallah ia komelo patambus untuk kasyafatul qulub, itu ulama tarekat menyebut 71.000 kali. Dengarkanlah itu Jepang. Hanya kalau cepat itu hampir 6 jam. Itu 71.000 kali. Maka dia pernah baca itu la ilaha illallah dengan satu kali duduk dengan jumlah 71.000 kali, itu dibukakan pintu kalbu. Itu namanya titik lebur dalam tarekat. Begini supaya tak paham. Banyak kan tidak mengerti. Ini air, Bu. Tidak akan mendidih dena rede nareko dena daki 100 derajat. Ya ko 50 derajat namota nasu 5 ni de tona rede. Tapi kalau dia sampai 100 derajat maka dia mendidih. Kalbu yang baru mulai berzikir untuk dibuka pintunya itu membutuhkan 71.000 kali kalimat la ilaha illallah. Napa tak buka? Itu maksimal. Itu namanya zikir fidah, pembebas dari api neraka. Biasa ditajam depan iya ko ang kawan tunta ikikak kumalampe umuruk tatadaki ramala na ikikak iya na rotapake aja na tasempaya benta. Iya na sikir tidak kita pakai supaya di Ramadan itu kita bisa dibukakan pintu kalbu.
Tinggal apa jumlahnya? 70 siti sepu. Dan yang satu kali itu 5 jam lebih. 5 jam lebih itu. Dia kok makan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jamin. Jadi ada namanya itu zikir tidak. Mereka budi, iya komekit paredi wae si ratu daraja, ya ko basi melo tapancolo, 300 sampai 400 daraja, ya ko pajak melo ipancolo itu 500 ke atas, ya ko ulawan melo ipancolo sekian panasnya. Jadi semua hal itu ada titik puncak, dan kalau titik puncaknya zikir la ilaha illallah 71.000. Iya kota dati dia itu tak buka. Sama di kotoran pak, kagak ke mencari pada melo ipancing, ya kau darah loka, darah luti, dia nalangga ke sabu mandi, mulai ke saklai, dia nalangga, dia tadi apa yang kili, dia nalangga. Maka kalbu yang keras, lebih keras dari batu, yang masih belum pernah terbuka, itu membutuhkan pencucian la ilaha illallah 71.000 kali. Tapi tidak boleh ada apa. Maka dibaca dulu sesepuh dan kalau manasu. Nggak pernah masih baca kan sesepuh dan kalau si bandel. Makanya ada namanya orang biasa berkhalwat, masuk ke kamar dia kunci, baru di situ dia di kelabu, kemudian masuk di dalam dulu supaya tidak diganggu oleh binatang-binatang lain. Kemudian baca untuk sampai ke zikir tidak itu tadi. Ya tunan dulu, jangan paksakan. Tapi paling tidak kita punya hajat untuk sampai ke situ. Apa maka dia tahu panderita malam lagi, dia sebesar tahu panderita malam, tahu panderita fakta rekat. Maka dari sini tahu kurena uji. Semua yang melewati ujian angka 50 di saku sudah terbuka. Ada yang 40.000 terbuka, tapi yang maksimalnya 71.000. Dia pakai 5 kilo. Pasti ketika sampai 70.000 ke bawah itu sudah kebanyakan 90% lebih sudah terbuka. Tapi yang 71.000 ada yang sampai 71.000 baru bisa terbuka. Tapi untuk lebihnya itu belum. Betul kan? Nah, puncak membuka pintu kalbu itu adalah 71.000. Itu puncak. Angka tahu kalau sabu mina takuka, angka tahu 5 sabu mina baca takuka. Jadi tidak mutlak 71.000 kali, tidak. Cuma ini loh batas maksimalnya. Iya. Tapi tadi caranya baca makro la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kok makan la. Coba kan, saya kasih tahu, berarti kodenan kata rasakan matu. Apakah sebelum sholat subuh atau ketika bangun sholat tahajud? Apakah jadi dari itu datang? Tapi Rasulullah tidak minta, maka jadi itu datang. Dalam keadaan ada wudhu, kalau kita sudah sholat tahajud, apakah jadi itu datang? Tenang saja. Kemudian tapi Rasulullah tidak minta, tapi hadir tidak minta. Napa tabaca la ilaha illallah dengan kalimat begitu tadi, la ilaha illallah, seakan-akan Rasulullah yang datang mentalak di hadapan kita. Napa yang kedua tabaca itu bulu-bulu akan melingkup. Ya miko tabaca ni maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak ada bilang-bilang la ilaha illallah. Itu penting.
Tapi si tonganan ia tuh hawana malaikat ibu pak, itu kita pasti mudah tidur. Makanya komodo ki masa pejat tahajud masih kiri kina kadang mudah ki matinro mangaji ki, itu bukan setan. Ini kita makan setan apa sih? Setan ini tuh masuk susah, nasa tidak diugang, kau ya sih masalahkan. Soalnya tuh setan yang stres itu. Iya. Lebih dia gangguin karena orang yang ada wudunya itu sudah terbebas itu kan, dia kan ada tapi kenapa kita ngantuk Ustaz? Kenapa kita tidur? Itu hawa malaikat. Apa iya tuh hawa malaikat? Apa tenang nanti ada resonansi, makanya kita mudah tidur. Makanya kita bantu nama teman apa tidur nomor sini atau teman ngaji. Iya, karena itu malaikat berkerumun. Kenapa turunnya itu? Turun itu dari langit bersak-sak sampai mengatupkan sayapnya. Kenapa sidrapu pandina dia menyelimuti kita dengan rahmat itu. Orang yang membaca Al-Quran itu sampai ke langit itu bersak-sak. Itulah yang menyebabkan diselimuti kita dengan hawa malaikat sehingga menggampang kita tidur. Ternyata setan. Setan apa sih ini? Dia tidak ada setan itu setan itu masyarakat. Iya. Yang kedua, kapan kita mudah tidur? Ketika kita berzikir. Maka mau macam ni bilang tak ada bawa. Tadi nasi. Sebenarnya itu bukan setan, itu karena hawa resonansi malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Ia subuh. Maka ada jorok di Cina apa? Mayat dia sudah besar. Dia namanya kita nasa dia topek itu Cina apa? Lama dia tu. Kenapa? Karena itu hawa malaikat itu. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Yang paling berat, ini yang paling berat, ketika sholat Jumat. Maka ini karena seluruh malaikat rahmat ketika khatib sudah naik di mimbar itu masuk. Makanya Nabi meminta khutbah itu tidak lama supaya tidak tersiksa umatnya menahan kantuknya. Itu bukan setan, itu adalah hawa malaikat yang menyebabkan kita mudah tidur. Makanya ya ko angka bola yonroi nah dename makin romata kuncinya banyak berzikir dan banyak mengaji di situ, keluarkan suara supaya malaikat diturunkan di situ dan supaya kita mudah tidur. Dia tuh ampai si salah tuh Hawaii foto tamu masih di semua bola. Dia tuh tamu kok masih langsung ada Hawaii tuh, apalagi kalau masjid itu sering ditempati berzikir. Baca Yasin kalau malam Jumat, baca suratul Kahfi, zikir, makanlah tuh yang kita. Nana mukjizat tuh baru. Kacanya lebih dari masjid. Dia ke masjid dan nama kalian mau pakai tahu tamak pasti dia tuh hawani lalu. Tidak bisa tahu bahwa jamaah hanya sampai di saf kedua, saf ketiga. Ketika kita jalan itu ke depan, itu karena hawa malaikat itu. Saya dulu biasa karena produk guru kumah, kada itu malaikat enak weddingnya rasa, tapi tidak bisa dilihat. Ternyata betul. Makanya Nabi kita, nata guru sahabatnya, nasabah ukti masih dia, masa baca sunnah, ukti masih dia mengaji. Makanya Nabi kita nata guru sahabatnya, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was salat. Peterangi mulamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. La tajal buyutakum maqabira, ayo baca dikit burung mulamu. Makanya yang mau mengaji pulang ke rumah, yang mau sholat sunat bawa ke rumah. Pokok bolata masuk saja sunat supaya menerima rangka bolata. Ketika di dalam rumah banyak malaikat, kita jauh dari penyakit. Pasti itu dengan kepala salah. Yang kedua, dia nama lagai kita bola, dia nama gampang pengewang.
Tapi juga itu Pak dalam ilmu hikmah, ya kau maki bola, ajak nagenna ukurannya, kasih ganti 11 kali 7 begitu, 13 kali 7 ada nagenna 10 kali 15 maka ya pak pagiwatep ko tumaga pasti salah pada mo kung kamasili na sa guru tagan na ukuran na mare patu tasele panitian weh si jangan lagi ini sudah jadi 1 jam setengah nih di tentang ruang ini sih jadi si tengah. Saya mau maaf karena saya langsung ke Makassar dari ke Bitung baru ke dia. Jadi makin menyangit ini mencari bola. Maka bila makin ia harus hitungan nah hakikat na yasangi maulid bahwa melo ipahadir na kita dalam setiap aktivitas kita. Melo ipahadir. Nak pamelo ipatatan ditancapkan dalam kalbu. Ayat ini memang betul bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ia itu pak kuragai kami kamu. Ia kok bang kita wepa bu tangkali ngai bangnya tabani. Napa masalawa kita di nabita kukura di batawi napa tabaca pak dongan napa maka di nabita nigi pigaw iya ro nalolongan di syafaat ko kusulimong din ng pangalatala. Yang kedua ko dito le pananungang iya ro yang kedua to natala iya naman di juma as-salawa kita di nabita 100 kali. Apa dari setiap malam orang bersalawat di bawah itu Nabi jemput langsung salawat itu cukup hari malam Jumat. Kalau malam Kamis malaikat ini mantara ida pun Nabi malam Sabtu malaikat ini mantara ida pun Nabi ku salawat tapi aku di Jumat ina sa Nabi iya terima langsung. Makanya maka di Nabi siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali di malam Jumat maka dia akan mendapatkan syafaatku kalau dia benar. Kode patul layaro tapananungan ditabaca na kadaja aku akapitu ko mangaribi akapitu ko suwi bisa juga asar apa makadami pagi dan petang. Biasanya petang arewe biasanya arewe pura asar itu mangaribi. Makanya engkau makanya dibaca sesudah asar atau makanya dibaca sesudah maghrib sama gitu petang. Kau maka dari pagi sesudah sholat subuh waktu duha nama kira iya usahakan ini kode mau patul layaro citi balik mahingan ini agar tapala surah al-Kausar iya boleh dapat al-Kausar inna a'tayna apalagi Rasulullah sering-sering membaca ketika sholat sunnah wendingi pakoli yang kaki itu kulali pengukul 11 kali angka janji nanti siapa yang hafal dan cinta kepada surah ini maka dia akan mendapatkan syafaat nalai dejin surah al-Kausar apa kini surah Al-Baqarah silang lagi maka makanya kodeta apa surah Al-Kausar mati bawa tidak ada guna dan tuh dan surah ini sungguh sangat luar biasa Pak bisa meluluhkan hati yang keras penyakit yang tidak bisa ditemukan orang itu bisa ditemukan dengan surah ini dibacakan ke air di malam Jumat 77 kali kemudian diminum kung karasakta dena runtu dokter ko na paresay maka dito pandrite doa ko we ang baca ni surah Al-Kausar kapitulo 70 na ko paresay insyaallah na runtu itu kunci
kalau sekalian tidak sembuh dengan tadi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidil anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya Aba Barru. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah untuk senantiasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tahu hati kami terlalu keras ya Allah. Ya Allah, tuntun kami untuk senantiasa menjadi hamba-hamba pilihan di sisi-Mu ya Allah. Kami tahu ibadah kami masih jauh dari kesempurnaan ya Allah. Begitu banyak dosa dan khilaf yang kami perbuat ya Allah. Kami belum bisa menjaga lisan ya Allah. Kami belum bisa menjaga mata kami ya Allah. Kami belum bisa menjaga pikiran dan kalbu kami ya Allah. Ketika kami rindu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, pertemukan kami dengan Rasul-Mu ya Allah di dalam tidur kami ya Allah. Janganlah Kau memanggil kami menghadap kepada-Mu kecuali kami sempatkan melihat kekasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasul. Kami rindu kepada-Mu ya Rasul. Kami rindu kepada-Mu ya Rasul. Kami hadir berkumpul di tempat ini karena rindu kepada-Mu ya Rasulullah. Kami tidak pernah melihat wajah-Mu ya Rasul. Kami hanya diceritakan ya Rasul, tapi kami ingin melihatnya langsung dalam tidur kami ya Rasul. Izinkan kami melihat-Mu secara langsung ya Rasulullah. Izinkan kami mendapatkan syafaat-Mu ya Rasulullah. Izinkan kami yang Kau ziarahi ya Rasulullah. Kami tahu kami banyak dosa dan hilaf dan berlumuran dengan kemaksiatan ya. Tapi kami merindu kepada-Mu ya Rasul. Ya Rabb, beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sulubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin.
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa barakatuh. Wassalamu mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.